Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kunia dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Prodi saya S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita dan pria dan sistem reproduksi payudara. Yang pertama ada sistem reproduksi wanita eksternal. Yang pertama di sini ada klitoris. Klitoris adalah sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki, mengandung banyak urat saraf sensoris dan pembuluh-pembuluh darah sehingga sangat peka. Yang kedua, mon pubis. Mon pubis adalah bagian yang menonjol atau bantalan berisi jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat yang terletak di atas simfisis pubis. Yang ketiga adalah urethral orifice. Adalah urethral opening, pembukaan pada uretra atau juga disebut mitus uretra. Organ ini adalah tempat bukaan dari uretra, yaitu bagian dari saluran kemih. Yang keempat, vestibul. Di sini ya, vestibul adalah alat reproduksi bagian luar yang dibatasi oleh kedua bibir kecil bagian atas klitoris. Bagian belakang atau bawah pertemuan kedua bibir kecil. Yang kelima, labium minus. Ini labium minus di sini ya. Labium minus adalah lipatan di bagian dalam bibir besar tanpa rambut. Di bagian atas klitoris, bibir kecil bertemu membentuk prepusium klitoridis, dan di bagian bawahnya bertemu membentuk frenulum klitoridis. Bibir kecil ini mengelilingi orifisium vagina. Yang keenam, vaginal. Vaginal adalah kanal fibromuskuler atau terdiri dari jaringan fibrosa dan otot yang mengarah dari luar tubuh ke leher rahim atau rahim. Yang ketujuh, perineum. Terletak antara vulva, perineum terletak di antara vulva dan anus. Panjangnya kurang lebih 4 cm. Terdapat otot-otot yang penting, yaitu sphincter anus eksternal dan internal, serta dipersarafi oleh saraf pudendus dan cabang-cabangnya. Yang kedelapan, anus. Anus adalah sebuah bukaan dari rektum keluar ke lingkungan luar tubuh. Selanjutnya, internal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja ya. Yang pertama, ada suspensoris ligament of vari. Adalah ligamen yang berada di wilayah ovarium menuju ke wilayah dinding panggul. Yang kedua, ampula. Ampula adalah termasuk bagian reproduksi wanita bagian dalam yang berkaitan dengan oviduk. Yang ketiga, perimetrium. Perimetrium adalah lapisan rahim selain untuk kehamilan dan menstruasi. Yang keempat, fundus. Ini fundus of uterus merupakan titik tertinggi dari rahim.
Yang kelima, body of uterus. Merupakan bagian yang paling besar dan melebar dari fundus ke serviks. Yang keenam, mesovarium adalah bagian dari legamentum yang luas dari rahim yang menunda ovarium. Masih banyak lagi, saya jelasinnya beberapa saja, kita lanjut ke sistem reproduksi pria internal dan eksternal. Di sini yang pertama ada kantong urin. Kantong urin atau kantung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Yang kedua, ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Yang ketiga, vesikula. Vesikula seminalis merupakan organ yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria yang terletak di belakang kandung kemih. Yang keempat, ductus. Ductus ejaculatorius merupakan saluran di antara kandung kemih dan kelenjar prostat. Yang kelima, rektum. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Yang keenam, kelenjar prostat. Kelenjar ini adalah pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra yang berfungsi sebagai untuk mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma. Yang ketujuh, anus merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya fases. Yang kedelapan, vas deferens merupakan saluran lanjutan epididymis. Epididymis adalah saluran lurus yang ujungnya berakhir di dalam kelenjar prostat. Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Maaf salah. Yang ke-11, skrotum merupakan salah satu bagian dari organ reproduksi pria. Bentuknya berupa kantong kulit yang menggantung di bawah penis dan berperan sebagai pembungkus testis. Yang ke-12, penis adalah organ vital pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan sperma dari dalam tubuh. Yang ke-13, uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dan kandung kemih. Itu internal dan eksternal. Kita lanjut di sistem reproduksi payudara. Yang pertama, korpus. Korpus adalah bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara atau bisa disebut dengan badan payudara. Yang kedua, areola. Areola merupakan bagian hitam yang mengelilingi puting susu. Ada banyak kelenjar sebasea, kelenjar keringat, dan kelenjar susu. Kelenjar sebasea berfungsi sebagai pelumas pelindung bagi areola dan puting susu. Yang terakhir, puting susu atau papila adalah area payudara yang paling gelap. Puting terletak di bagian tengah areola yang sebagian
besar terdiri dari serat otot polos, berfungsi untuk membantu puting agar terbentuk saat distimulasi. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.